Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini nama saya Ruhul Amin dengan NIM 216121167 kelas 6D. Di sini saya akan mencoba menjawab terkait UTS mata kuliah Metodologi Studi Islam. Untuk soal pertama yaitu terkait statement dari kelompok Yahudi yang mengatakan yaitu bahwa agama Islam merupakan agama jiplakan atau agama yang modifikasi dari agama Yahudi itu sendiri. Dalam pandangan Islam, Nabi Muhammad dianggap sebagai penutup bagi para nabi, atau Nabi Muhammad itu merupakan nabi yang terakhir. Oleh karena itu, beliau Nabi Muhammad yang menyempurnakan dan mengembangkan ajaran-ajaran yang diberikan pada para nabi sebelumnya, termasuk Nabi Musa dalam agama Yahudi. Terkait tuduhan pertama, yaitu tuduhan merupakan klaim yang sudah lama dibantah oleh ahli sejarah atau ahli agama, yaitu terkait Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan langit dan bumi selama 6 hari. Konsep penciptaan langit dan bumi dalam waktu 6 hari bukanlah eksklusif bagi agama Yahudi. Sejarah penciptaan yang mirip terdapat di banyak agama dan mitologi kuno. Kemudian yang kedua, ada satu hari suci dalam sepekan, yaitu hari Sabtu bagi agama Yahudi dan hari Jumat bagi agama Islam. Hari Sabtu sebagai hari suci bagi orang Yahudi dan hari Jumat sebagai hari suci bagi umat Islam tidak menunjukkan adanya plagiarisme atau jiplakan. Banyak agama yang memiliki hari-hari suci, tergantung apa yang diyakini oleh agama tersebut. Jadi dari konteks tersebut tidaklah bisa dikatakan sebagai plagiarisme atau kemudian dianggap sebagai jiplakan, karena agama-agama lain pasti memiliki hari-hari tersendiri atau hari sucinya. Kemudian untuk yang ketiga, terdapat sekitar 14 kosakata yang ada dalam Al-Quran yang merupakan kosakata hanya ada dalam kitab orang Yahudi. Adanya kesamaan kosakata tidak menunjukkan plagiarisme, karena bahasa Arab dan Ibrani memiliki akar yang sama. Kosakata yang sama bisa dipakai untuk menyampaikan konsep yang berbeda. Kemudian Nabi Muhammad pernah berdagang ke Syam dan disinyalir belajar agama Yahudi dan para pemuka agamanya, yang kemudian dimodifikasi menjadi agama Islam. Dari jawaban ini tidak ada bukti konkret terkait Nabi Muhammad belajar agama Yahudi di Syam. Selain itu, ajaran Islam memiliki perbedaan yang mendasar dengan ajaran Yahudi dalam banyak hal seperti konsep ketuhanan, nubuah atau kenabian, dan hukum syariat. Selanjutnya, saya akan menjawab untuk terkait soal nomor 2, yaitu implementasi metode dan metodologi dalam sebuah kasus seorang suami menuruti ngidamnya seorang istri. Dalam sebuah metode yang dilakukan oleh suami, yaitu pertama, suami harusnya mengidentifikasi bahwa istrinya mengidam air kelapa muda yang pada saat itu kebetulan di sekitarnya tidak ada atau tidak tersedia di dalam lingkungan rumah mereka. Kemudian
penentuan tujuan, yaitu tujuan suami yang jelas memenuhi keinginan istrinya yang sedang ngidam tersebut untuk mendapatkan buah kelapa. Kemudian perencanaan tindakan, suami merencanakan langkah-langkah untuk mendapatkan buah kelapa yang kebetulan itu terdapat satu tetangga yang memiliki pohon kelapa muda. Kemudian metode selanjutnya yaitu pelaksanaan. Suami melaksanakan tindakan untuk mencapai tujuan tersebut serta meminta izin pada tetangga untuk mencoba meminta atau membeli guna untuk menuruti keinginan si istri. Terkait metodologi, pertama yaitu yang suami lakukan, yang jelas observasi. Suami melakukan observasi terhadap kondisi keinginan dan kebutuhan istrinya. Kemudian analisis. Suami menganalisis terkait hal-hal yang diinginkan oleh istri, termasuk analisis resiko dan konsekuensi yang nanti akan dihadapinya. Kemudian perencanaan. Setelah proses analisis, suami melakukan perencanaan atau strategi guna untuk mendapatkan buah kelapa dengan mempertimbangkan faktor-faktor waktu. Kemudian selanjutnya yaitu implementasi. Suami menerapkan rencana dengan hati-hati dengan memastikan bahwa tindakan yang dilakukan itu baik secara etika, kemudian baik juga secara sosial. Dalam kedua metode tersebut, metode dan metodologi, tujuan utama yaitu untuk memastikan kebahagiaan istri sambil mempertimbangkan nilai-nilai etika dan sosial dalam setiap tindakan yang dilakukan. Kemudian untuk soal nomor 3, jelaskan studi Islam yang bersifat normatif religius dan empiris historis, yang penjelasannya disertai dengan contoh berupa ayat Quran, hadis, atau ijtihad para ulama. Studi Islam bersifat normatif religius, fokus pada prinsip-prinsip agama Islam yang diambil dari sumber utama seperti Al-Quran, hadis, dan ijtihad ulama. Contoh pendekatan ini adalah mempelajari hukum-hukum Islam serta hukum sholat, puasa, zakat, dan lain-lain. Contoh Al-Quran yang menekankan pentingnya ketaatan terhadap hukum tersebut sudah dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183, yang berarti, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Sementara itu, studi Islam yang bersifat empiris historis meneliti sejarah dan fenomena sosial dalam Islam dan menggunakan metode ilmiah dan historis. Contoh dari pendekatan ini adalah mempelajari perkembangan Islam dari masa ke masa. Contoh hadis yang mengilustrasikan pentingnya memahami konteks historis adalah riwayat tentang kehidupan Nabi Muhammad dan para sahabat yang mencerminkan bagaimana Islam diterapkan dalam situasi nyata pada masanya. Misalnya hadis seperti belas kasih Nabi terhadap anak yatim, yaitu aku dan orang yang mengurus anak yatim seperti ini di surga akan seperti itu, sambil menunjuk jari telunjuk dan jari tengah yang bisa diartikan yang tidak akan terpisahkan. Hadis riwayat Bukhari. Kombinasi antara dua pendekatan tersebut memungkinkan pemahaman Islam yang komprehensif, mempertimbangkan aspek normatif agama dan pengalaman sejarah yang nyata. Mungkin kurang lebih seperti itu dari 3 soal jawaban UTS metodologi studi Islam. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.